Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu penahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak itu dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak itu ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah ketaatan kepada Allah. Hari ini pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah sesuai hukum Taurat Musa, sambil membawa sepasang merpati atau 2 ekor anak merpati. Meski Maria dan Yosef mendapat privilege menjadi ibu dan bapa dari anak Allah, mereka tetap patuh dan taat pada Taurat, pada adat kebiasaan mereka. Mereka tidak meminta kemudahan atau pembebasan dari kewajiban. Pada kesempatan itulah Simeon, yang adalah abdi Allah yang tua renta itu, menyambut sang anak Allah dan penuh Roh Kudus bernubuat tentang anak itu.
Hari ini kita diajak untuk memperbaharui ketaatan kita kepada Allah, agar kita dapat mengikuti teladan Bunda Maria yang rela mempersembahkan diri, pikiran, hati, dan karya kita kepada Allah. Kerapuhan pribadi kita kadang membuat hati terasa berat untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui sesama yang ada di sekitar kita. Persembahan diri harus dibarengi dengan ketulusan, memberikan yang terbaik dan melihat sesama sebagai utusan Tuhan di dunia ini. Sejujurnya, apa yang kita persembahkan kepada Allah tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah kita terima dari Allah sendiri. Sebab segala sesuatu yang ada pada kita itu berasal dari Allah dan sepenuhnya menjadi milik Allah. Bunda Maria mempersembahkan sepasang burung tekukur dan merpati menjadi persembahan yang istimewa yang disatukan dengan persembahan Kristus agar berkenan bagi Allah Bapa. Doa-doa, karya, kemampuan atau bakat, kebaikan, rezeki, bahkan kesehatan, keluarga yang penuh kedamaian dan sejumlah berkat yang kita terima dari Allah, kita persembahkan kembali kepada Allah yang dipersatukan dengan kurban Kristus dalam perayaan Ekaristi Kudus. Maka apa yang tampaknya tidak berarti menjadi begitu bernilai dan istimewa, sebab telah disatukan dengan kurban Kristus yang nilainya lebih sangat tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menyerahkan segala sesuatu kepada siapapun yang kita percaya merupakan hal yang amat sangat tepat. Seperti Maria dan Yosef, Simeon dan Hana yang menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dengan penuh iman dan pengharapan. Sebagai orang beriman, kita pun menyerahkan kepada Tuhan segala perjalanan kehidupan kita dengan penuh iman dan pengharapan. Sebab Tuhan yang menyertai kita, Ia pula yang akan menolong kita pada saat kita berseru kepadanya. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukanlah kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.